Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Nisrina Arintia Makfiro, Nina Isti Andriani, Weldy Sujarmanto, dan Bayu Chandra Putra akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan judul Sistem Peringkasan Berita Vaksin COVID-19 menggunakan metode lexical chain dengan word change disambiguation. Berdasarkan latar belakang, berikut beberapa hal penting dalam penelitian kami. Yang pertama, mencari berita sudah bisa melalui berita online. Berita online memiliki terlalu banyak pengantar. Di Indonesia, minat membaca sangat rendah. Salah satu berita yang banyak diakses adalah vaksin COVID-19. Dan panjangnya berita bisa menyebabkan pembaca sukar memahami berita. Ringkasan berita merupakan hasil intisari atau informasi penting yang dijadikan untuk membantu pembaca dalam memahami maksud dari suatu berita. Peringkasan memiliki dua tipe peringkasan, yaitu ekstraktif dan abstraktif. Ekstraktif merupakan ringkasan yang mengambil beberapa kalimat dari berita asli untuk dijadikan ringkasan tanpa merubah maknanya. Sedangkan abstraktif merupakan peringkasan yang diperoleh dari memparafrase kalimat yang ada pada berita asli tanpa merubah maknanya. Peringkasan teks dapat digunakan untuk mempermudah menemukan informasi yang relevan tanpa menghilangkan informasi penting dari teks tersebut. Penelitian terkait peringkasan berita. Yang pertama, penelitian oleh Jayan Dianti tahun 2020 yang melakukan peringkasan teks menggunakan latent semantic analysis dengan dibantu metode cross untuk pembentukan kalimat ringkasan. Dari penelitian tersebut menghasilkan nilai F-measure dan recall rata-rata sebesar 90,68% dan 85% dengan persentase data latih per data uji sebesar 90/10. Yang kedua, penelitian oleh Aulia, Jamaluddin, dan Padilla pada tahun 2021 menggunakan metodologi Knowledge Discovery in Database dan pemodelan menggunakan algoritma support vector machine untuk mencari intisari atau fokus utama dari berita tanpa mengubah isi bacaan. Hasil pengujian menggunakan perbandingan data uji dan data latih sebesar 7/3 dengan hasil akurasi 72,4%, precision 63,49%, recall 51,9%, dan F-measure sebesar 57,1%. Alur penelitian ini yang pertama pengumpulan data, preprocessing, non-filtering, word sense disambiguation, dan sentence extractor. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini diambil dari 5 website berita online Indonesia yang terpopuler, yaitu okezone.com, pikiranrakyat.com, tribunnews.com, kompas.com, dan detik.com. Data yang digunakan merupakan berita tentang vaksin COVID-19, sejumlah 100 berita yang diperoleh dengan menggunakan metode web crawling. Baik, untuk tahap kedua adalah preprocessing. Preprocessing merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah data mentah menjadi data yang berkualitas, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah sentence detector, yang kedua adalah scaffolding, yang ketiga cleaning, keempat stop word, dan yang terakhir adalah steaming. Sentence detector adalah tahap pemisah kalimat berita menjadi kumpulan kalimat-kalimat dengan tanda titik sebagai delimiternya. Sedangkan scaffolding adalah proses yang digunakan untuk mengubah semua huruf kapital menjadi huruf kecil. Selanjutnya adalah cleaning. Cleaning adalah proses untuk menghilangkan karakter-karakter yang tidak penting pada berita seperti tanda baca dan sebagainya. Selanjutnya adalah stop word. Stop word merupakan proses yang dilakukan untuk menghilangkan kata yang tidak memiliki makna, seperti yang, di, untuk, dari, dan sebagainya. Yang terakhir adalah steaming. Proses yang dilakukan untuk menghilangkan kata yang memiliki awalan, sisipan, dan akhiran menjadi kata dasar. Tahapan selanjutnya adalah non-filtering. Non-filtering adalah pemilihan kata benda non dari kumpulan token hasil pre-processing sebelumnya, yang kemudian dianggap sebagai masukan dalam membentuk rantai leksikal. Kata benda digunakan untuk penyaringan ambiguitas karena lebih banyak memiliki relasi semantik dibanding dengan kata kerja.
Tahap selanjutnya adalah word sentence disambiguation, yaitu mengidentifikasi kata-kata yang memiliki makna lebih dari satu kata atau kita kenal dengan kata ambigu. Word sentence disambiguation ini memiliki dua tipe, yaitu tipe sampel leksikal dan tipe semua kata. Sampel leksikal merupakan proses disambiguasi dengan menentukan kata-kata yang akan diproses. Sedangkan tipe semua kata merupakan proses disambiguasi dengan semua kata yang ada tanpa harus dipilih-pilih terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan algoritma Lex yang bekerja dengan cara membandingkan makna kata ambigu dengan makna pendampingnya. Pengambilan makna kata ambigu diperoleh dari katalog yang selanjutnya akan dihitung bobotnya. Tahap selanjutnya adalah lexical chain, yaitu proses membentuk rantai leksikal yang nantinya digunakan untuk urutan dalam menyusun ringkasan berita. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari rantai leksikal, yaitu homogeneity index sama dengan 1 dikurang distinct member per length. Kemudian hasil homogeneity itu dikalikan dengan length yang akhirnya menghasilkan score chain. Hasil dari perhitungan lexical chain akan digunakan untuk menentukan urutan penyusun berdasarkan skor yang diperoleh dari setiap kalimat penyusun ringkasan. Tahap selanjutnya adalah sentence extractor, yaitu memilih kalimat utama yang dianggap paling penting dari setiap cluster. Untuk memperoleh kalimat yang akan digunakan untuk penyusunan hasil ringkasan, diperoleh dari nilai skor pada lexical chain dibagi dengan total kalimat. Metode Laplacian smoothing ditambahkan pada proses sentence extractor yang bertujuan untuk menghindari angka nol akibat dari tidak ditemukannya data tes pada data training. Hasil akhir berupa nilai tertinggi akan diurutkan berdasarkan ranking. Tahap selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada penelitian ini, kami menggunakan salah satu contoh dataset sebagai berikut. Wabah pandemi COVID-19 saat ini berangsur-angsur berkurang. Pola penyebaran mulai bisa dikontrol dengan taat prokes dan tentunya vaksinasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan vaksin COVID ini juga sudah diwajibkan oleh pemerintah, juga sebagai syarat dibolehkannya untuk melakukan perjalanan jauh dan juga saat menikmati fasilitas modal transportasi umum. Akan tetapi, perlu Anda ketahui, menurut Dr. Andi Septiawan, ada 11 penyakit yang tidak boleh langsung divaksin. Melalui akun YouTube Andi Septiawan menjelaskan beberapa penyakit yang tidak boleh langsung divaksin. Pertama, pernah positif COVID-19. Orang yang memiliki riwayat pernah terjangkit COVID-19 tidak boleh langsung divaksin. Orang yang terjangkit harus menunggu selama 3 bulan. Yang kedua, hipertensi. Orang yang memiliki tekanan darah yang tinggi dengan tekanan darah 180/110 atau lebih. Dan yang ketiga, ada anggota keluarga yang pernah COVID. Tahap preprocessing, yang mana pada tahap ini melakukan ekstraksi kalimat untuk mempersiapkan dokumen teks untuk dilakukan analisis. Tujuan dari proses ini adalah mengekstraksi data ke suatu format yang lebih mudah dan efektif. Dan tahap preprocessing yang pertama adalah sentence detector. Pada tahapan ini melakukan ekstraksi kalimat dari paragraf menggunakan delimiter pemisah titik. Berikut kami tampilkan contoh hasil sentence detector. Bisa dilihat berita sebelumnya sekarang menjadi 7 kalimat dengan pemisah titik. Untuk sentence pertama kami gunakan sebagai contoh preprocessing selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tahap preprocessing scaffolding. Pada tahapan ini melakukan konversi huruf besar menjadi huruf kecil. Berikut kami tampilkan contoh dari sentence pertama yang dilakukan proses scaffolding. Bisa dilihat tidak terdapat lagi huruf kapital pada kalimat. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap preprocessing cleaning. Pada tahap ini menghilangkan simbol, tanda baca, dan angka. Berikut kami tampilkan hasil dari proses cleaning. Bisa dilihat pada yang mana sebelumnya memiliki angka, simbol, dan tanda baca sekarang sudah tidak ada lagi. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu preprocessing stop word. Pada tahap ini membuang kata-kata yang terdapat pada list kata stop word, seperti kata yang tidak memiliki makna penting. Kemudian bisa dilihat pada contoh di bawah, yang telah dilakukan proses stop word tidak memiliki kata dan yang. Kemudian tahap yang kelima yaitu tahap stemming, yaitu model yang digunakan di sini adalah model portrait stemmer. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyederhanakan kembali kata-kata yang sudah mengalami perubahan. Bisa dilihat pada contoh di bawah, kata yang sebelumnya berupa berangsur, setelah dilakukan proses stemming sekarang menjadi kata angsur. Kemudian masuk ke tahap non-filtering. Pada tahap ini melakukan penyaringan kata benda dari hasil preprocessing yang kemudian digunakan sebagai input dalam pembentukan lexical chain. Bisa dilihat di bawah adalah hasil proses non-filtering dari sentence pertama sampai dengan sentence ke-7. Sentence pertama yaitu pola, perintah, sentence kedua,
perintah, syarat, jalan, modal, transportasi. Sentence ketiga tidak ada. Sentence keempat akun. Sentence kelima orang, milik, riwayat orang. Sentence keenam orang, milik, darah, dan sentence yang ketujuh anggota keluarga. Kemudian tahap selanjutnya itu tahap words and disambiguation. Pada tahap ini mencari makna kata ambigu yang akan digunakan pada tahap selanjutnya dengan menghitung bobot setiap makna. Bisa dilihat pada contoh di bawah, kata yang dipilih sebagai kata ambigu adalah kata orang. Karena pada tahap non-filtering sebelumnya, kata orang memiliki jumlah yang paling banyak. Dan di mana makna kata dari kata orang sendiri adalah yang pertama, manusia, rakyat, diri sendiri, kita penggolong untuk manusia. Yang kedua, manusia yang berasal dari atau tinggal di suatu tempat, desa, kota, negara, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilakukan memilih total bobotnya. Nah, di sini ada 2 makna dan di makna kata yang kedua memiliki total bobot sebesar 5. Maka kita mengambil makna kata yang kedua untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini kita melakukan tahap lexical change. Ini kita mencari nilai dari distinct member. Distinct member itu merupakan banyaknya anggota penyusun rantai yang berbeda. Untuk nilainya terdapat 21 karena tidak termasuk kata yang dan. Dan di sini terdapat 23 untuk panjang dari kalimatnya. Dan di sini dilanjutkan untuk mencari nilai homogeneity index-nya. Di sini kita memakai rumus yang sudah ditampilkan sebelumnya, yaitu 1 dikurang distinct member per length. Nah, di sini untuk distinct member-nya ada 21 dan untuk panjang dari kalimatnya itu 23. Dan hasilnya 0,0435. Dan untuk menghitung skornya di sini dari panjang kalimatnya dikalikan dengan homo yang sebesar 0,0435 dan menghasilkan nilai skor sebesar 1,0005. Masuk ke dalam tahap perhitungan sentence extractor. Di sini melakukan perankingan skor sesuai dengan nilai sentence extractor yang telah dihitung. Di sini sudah kami urutkan dari 1 sampai ke 7 rankingnya. Dalam penyusunan ringkasan berita, kami mengambil 30% dari banyaknya berita awal. Kalimat dipulihkan dan disusun menjadi sebuah ringkasan berita. Nah, berikut ini adalah hasil ringkasan berita yang telah dilakukan ringkasannya sebesar 30%, yaitu wabah pandemi COVID-19 saat ini berangsur-angsur berkurang. Pola penyebaran mulai bisa dikontrol dengan taat prokes dan tentunya vaksinasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Kebijakan vaksin COVID ini juga sudah diwajibkan oleh pemerintah juga sebagai syarat dibolehkannya untuk melakukan perjalanan jauh dan juga saat menikmati fasilitas moda transportasi umum. Pada tahapan ini kami menggunakan metode Rouge untuk pengujian akurasinya. Di sini kami menggunakan 100 dataset dan mengambil 20% persentase, 25% dan 30%. Dan berikut ini hasil dari akurasi yang telah kami lakukan dengan metode Rouge. Kesimpulan dari penelitian ini, kami mengambil 100 dataset yang diambil dari 5 website berita terpopuler seputar vaksin di Indonesia. Di sini kami menggunakan metode lexical change dan word disambiguation dengan menggunakan presentasi akurasi sebesar 20%, 25%, dan 30%. Dengan hasil akurasi yang paling optimal berada pada persentase 30%. Dengan memiliki rata-rata precision sebesar 0,66, recall sebesar 0,22, dan F-measure sebesar 0,33. Hasil akurasi tersebut kami mengujinya menggunakan metode Rouge. Dari pengujian akurasi tersebut kami mendapatkan kesimpulan, yaitu semakin banyak data yang digunakan akan meningkatkan persentase akurasi dari hasil peringkasan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.